Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah perubahan nama atau perubahan nama orang tua itu bisa dilakukan di pengadilan agama ataukah memang harus di pengadilan negeri. Sebelum saya masuk di dalam penjelasan itu, saya ingin memberitahukan gitu ya, sebagai pengetahuan aja buat kalian bahwa ada beberapa jenis peradilan di Indonesia. Ada 4 jenis peradilan yang kita ketahui di Indonesia, plus 1 atau menjadi 5 apabila kita tambah dengan peradilan konstitusi. Peradilan yang pertama yaitu peradilan umum. Peradilan umum ini mencangkup pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dalam hal ini ada banyak macam gitu ya. Yang pertama adalah pengadilan anak, ada juga pengadilan niaga, ada juga pengadilan hubungan industrial. Nah, ada beberapa kasus di mana pengadilan hubungan industrial ini kemudian terpisah dari wilayah atau tempat lokasi pengadilan negeri karena banyak kasus yang ditangani. Tetapi pada dasarnya pengadilan hubungan industrial ini masih berada di bawah atau masuk di dalam kategori peradilan umum. Nah, yang kedua yaitu pengadilan atau peradilan agama. Peradilan agama ini baru diatur atau baru ada undang-undangnya itu di tahun 1989. Nah, kemudian ada juga peradilan militer yang dikeluarkan atau yang diatur di tahun 1986. Dan yang berikutnya adalah peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan umum itu biasanya kita kenal dengan hakim itu memutus dan memeriksa perkara pidana dan atau perkara perdata secara umum. Artinya bahwa peradilan umum ini segala macam kasus, segala macam hal yang ingin kita mintakan keadilannya atau yang ingin kita ajukan, baik permohonan dan lain-lain, itu semuanya masuk ke peradilan umum. Berbeda dengan peradilan agama. Nah, di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang tahun 89 itu mengatur bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi di dalam peradilan agama itu sebenarnya mengatur ketentuan khusus. Jadi di sini jelas bahwa peradilan agama itu khusus mengatur untuk orang-orang yang beragama Islam dan juga khusus untuk mengatur tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan keluarga. Tetapi setelah itu ada perluasan di tahun 2006 itu bahwa ekonomi syariah juga kemudian diatur atau kemudian bisa diperiksa dan disidangkan di pengadilan agama. Dalam hal ini biasanya bank syariah. Itu biasanya di dalam klausulnya, dalam perjanjiannya juga sudah diatur secara khusus bahwa apabila memang ada masalah, maka akan diselesaikan di pengadilan agama. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah perubahan nama orang tua yang beragama Islam itu juga bisa diajukan di pengadilan agama. Nah, tadi di dalam pasal 49 sebenarnya sudah jelas dikatakan bahwa penyelesaian yang akan diterima oleh pengadilan agama yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum perkawinan, ada warisan, ada wasiat gitu ya, zakat, infak, dan kemudian ekonomi syariah. Nah, apakah perubahan nama ini adalah masuk ke bagian itu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa ya? Karena memang perubahan nama itu masuk di dalam permasalahan umum yang kemudian diterima oleh pengadilan negeri. Jadi pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa hal itu. Dan juga yang kedua, perubahan nama itu bersifat permohonan, bukan bersifat gugatan. Jadi kalau memang itu bersifat permohonan, biasanya akan dilakukan di pengadilan negeri. Sama juga dengan apakah memang agama Islam kemudian bisa mengajukan permohonan waris atau wali gitu ya terhadap warisan. Kebanyakan orang yang beragama Islam bisa mengajukan ke pengadilan agama, tetapi juga sebenarnya banyak yang mengajukan ke pengadilan negeri. Kenapa? Jadi khusus untuk perubahan nama itu harus dibuat atau diajukan di pengadilan negeri, tidak bisa di pengadilan agama. Berbeda kalau permohonan perwalian atau wali pengampu. Nah, itu sangat mungkin kalau memang dianya beragama Islam, baik si pengampu ataupun yang diampu, maka mereka bisa mengajukan ke pengadilan agama. Meskipun sebenarnya itu menjadi wilayahnya pengadilan negeri, tetapi dalam beberapa kasus atau dalam beberapa hal biasanya itu juga diterima di pengadilan agama dan kemudian majelis hakim akan memutus
masalah tersebut atau permohonan tersebut. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.